wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat sekali ya hari ini. Oke, coba lihat dulu tuh di bawah kolong mejanya ada sampah apa enggak sih? Buang dulu deh kalau ada sampahnya, oke? Oke, kalau udah nggak ada, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Oke, kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, kan kemarin kita udah belajar, ada yang masih ingat nggak kemarin tuh belajar apa? Ada yang masih ingat? Betul, kemarin kita habis belajar permutasi. Nah, nanti dulu ya. Untuk hari ini kita akan belajar adiknya, yaitu kombinasi. Nah, ayo kita ingat-ingat dulu ya. Apa sih permutasi itu? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, boleh ambil hadiahnya. Siapa yang mau jawab? Apa itu permutasi? Oke, kita ingat-ingat dulu materi kemarin. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Apa mau ditunjuk? Kalau ditunjuk nggak dapat hadiah. Oke, silakan Najwa. Permutasi itu yang saya tahu itu penyusunan beberapa objek dengan memperhatikan urutan. Misalnya kayak posisi A, B, terus berbeda dengan sama B sama A. Kayak gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bagus Najwa. Nanti ambil ke depan ya. Yeay, oke. Nah, kita mengingat-ingat lagi. Untuk rumus permutasi itu apa sih rumus permutasi? Itu P N R sama dengan Ya. N faktorial per N dikurang R faktorial. Oke, untuk N-nya itu apa sih? Jumlah unsur keseluruhan. Betul. Kalau untuk R-nya? Jumlah unsur yang diambil. Nah, masih ingat ya berarti ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya, kalau misalkan ada 5 pemain, terus yang akan dipilih itu 2 orang, terus nggak ada perbedaan posisi, apakah urutan pemilihannya itu penting? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apakah pemilihan urutan itu penting? Ada yang bisa jawab? Nih, kalau misalkan ada 5 pemain ya, terus dipilih 2 orang tanpa ada perbedaan posisi, apakah urutan dalam pemilihannya itu penting? Urutannya ada 5, terus dipilih 2. Apakah cara memilih 2 orang ini tuh dilihat dari urutannya? Dan apakah pemilihan urutannya itu penting? Ayo, jawab aja, iya apa tidak? Iya. Tidak? Iya? Oke, kita luruskan nanti ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya memilih ketua dan sekretaris dari 5 orang yang sama? Jadi dari 5 orang nih, dipilih 2 orang tanpa ada perbedaan. Apa bedanya sama 5 orang untuk memilih ketua sama sekretaris? Sama-sama 2 orang nih. Apa bedanya? 5 orang. Kan ada 5 orang nih, ya kan? Terus dipilih 2 nih, kita mau milih misalkan buat ikut olimpiade. Ya kan sama-sama pinter nih. 5-5-nya sama-sama pinter, tapi cuma dipilih 2. Nah, itu tuh pemilihannya itu beda nggak sih sama kita memilih ketua sama sekretaris? Beda, Bu. Beda. Kenapa, Riki? Karena kalau pemilihan ketua sama sekretaris, kalau misal ketuanya udah kepilih, berarti otomatis yang bisa jadi sekretaris itu dia berkurang. Terus kalau misalkan 2? Pemilihan olimpiade, itu kan semua
semua orang pasti memiliki hak yang sama, Ibu. Betul. Jadi pemilihannya ya bisa secara acak. Oke, betul ya. Jadi ada bedanya nih kalau misalkan pilih 2 orang yang semuanya pinter sama pilih ketua sama sekretaris. Kenapa? Karena kalau misalkan pilih ketua sekretaris kan ada urutannya. Kalau misalkan satu orang udah pilih jadi ketua, terus pasti cuma ada satu lagi dong. Kecuali kalau misalkan kita pilih buat lomba, berarti dua-duanya bisa ikut dong. Jadi 5-5 itu bisa ikut gitu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Gimana cara hitung banyaknya pilihan jika urutan tuh tidak diperhatikan? Ada yang tahu? Gimana cara menghitung banyak pilihan jika urutannya itu tidak diperhatikan? Kayak kita milih delegasi lomba untuk lomba cerdas cermat. Gimana tuh caranya? Ada yang tahu? Gak apa, kalau nggak ada yang tahu jawab aja nggak tahu gitu. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu punya permasalahan nih. Kan ada 5 kandidat dari SMA Taruna nih, orang-orangnya nih 1, 2, 3, 4, 5. Terus akan dipilih 3 orang sebagai delegasi lomba cerdas cermat. Berarti ada 5 orang. Tapi yang ikut lomba cerdas cermat cuma 3 nih. Berarti kan semuanya pintar, tapi yang bisa ikut cuma 3 orang nih. Nah, ada berapa banyak cara buat milih si 3 orang ini? Dari 5 orang, gimana caranya kita bisa dapat 3 orang? Karena kan semuanya pintar nih, tapi kita cuma butuh 3, tuh gimana cara milihnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih, bisa nggak dong? Nih, misalkan apa sih yang beda dari kita tuh pilih sekretaris sama bendahara? Nah, kalau misalkan kita memilih ABC sebagai delegasi yang sama dengan memilih CBA, berarti hasil kelompoknya ini yang sama. Hasilnya tetap kelompok yang sama, cuman urutannya itu tidak memengaruhi hasil dari pemilihan tersebut. Terus, gimana sih cara menghitung banyaknya pemilihan jika urutan tidak diperhatikan? Nah, ini adalah yang namanya kombinasi. Seperti itu. Lanjut. Siapa yang mau baca tujuan pembelajaran? Nanti dapat hadiah. Oke. Dwi, boleh. Melalui model problem-based learning dengan pendekatan saintifik pada didik mampu menerapkan rumus kombinasi C dalam kurung n, r sama dengan n faktorial per n faktorial dikali n dikurang n faktorial untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Yang kedua, menganalisis situasi masalah nyata untuk menentukan penggunaan metode kombinasi yang sesuai. Yang ketiga, mengomunikasikan hasil penyelesaian masalah kombinatorika secara lisan dan tulisan secara sistematis. Oke, terima kasih ya Dwi. Sama-sama Ibu. Oke, sekarang ada yang tahu nggak apa itu kombinasi? Tadi kan udah di-spill nih di depan nih. Apa sih kombinasi itu? Ada yang mau jawab? Coba Lala, mau jawab nggak tadi? Perhatiin kan yang tadi sebelumnya. Nah, kombinasi itu apa? Kan udah di-spill tadi sebelumnya. Beberapa orang tanpa memilih beberapa orang tanpa mementingkan. Nah, betul. Oke, kombinasi itu adalah susunan pemilihan objek tertentu yang tidak memperhatikan urutan. Misal nih kayak gini, DOA. Itu sama aja nggak sama ADO? Kenapa bedanya? Tapi masih huruf-hurufnya masih sama nggak sama DOA? Nah, itu. Jadi kombinasi DOA itu sama kombinasi kata ADO itu sama karena masih ada unsur huruf A, D sama O, ya kan? Berarti sama dong. Terus ciri-ciri utamanya itu ya kelompok
kelompoknya itu isinya sama. Tapi urutannya berbeda. Nah, ini tetap aja masih dianggap satu kesatuan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Cukup? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, coba dari permutasi menuju kombinasi. Misalkan, kalau misalkan di permutasi itu kan kita memilih sesuai urutan, benar nggak? Nah, kayak misalkan gini, coba perhatikan yang sebelah sana, A, B, C. Cara memilih A, B, C. Misalkan kita dari A, B, C itu kita pengen pilih, pokoknya ini nggak boleh sama. Nah, berarti kan kita acak-acak dong hurufnya. Jadi dari A, B, C, terus ke A, C, B, ke B, A, C, dan seterusnya. Nah, ini cara menghitungnya seperti kayak kemarin. Jadi hurufnya ini kan ada 3. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 6. Jadi ada 6 susunan yang berbeda. Padahal isinya sama aja, A, B, C. Tapi kalau misalkan urutan yang tidak dipedulikan atau kombinasi, itu A, B, C ini dianggapnya jadi satu kesatuan. Jadi kan 6 susunan itu dianggap satu kelompok yang sama. Terus gimana sih cara untuk rumus kombinasi? Nah, rumus kombinasi ini diperoleh dari permutasi dibagi dengan banyaknya susunan yang sama. Jadi sama aja kayak sebenarnya rumus kombinasi itu diambil juga dari rumus permutasi. Jadi C N R sama dengan P N, R per R faktorial. Nah, kan P N R ini kan rumusnya N faktorial per N min R faktorial kan. Nah, kalau misalkan kita tulis, sebentar. Sebentar, spidolnya. Spidol. Kan kalau rumus kombinasi kan C, R, N, salah. N, R sama dengan P, N, R per R faktorial. Nah, N, R ini kan rumus permutasi. Jadinya kita jabarkan P, N, R ini N faktorial per N dikurang R faktorial per R faktorial. Betul kan? Nah, ini R faktorialnya ini dia naik ke sini nih. Jadi N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Nah, ini dia. Sama kayak rumus permutasi, untuk N itu jumlah unsur keseluruhan, untuk R itu jumlah unsur yang akan dipilih. Sama aja berarti ya. Coba dari nah, Ibu punya contoh 4.1. Dari 10 anggota komunitas sains akan dipilih 4 orang sebagai delegasi seminar. Berarti kalau misalkan pertanyaan seperti itu, N-nya itu berapa? N-nya itu apa? 10. N-nya 10. 10 itu apa? 10 itu apa? Jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan. Berarti 10 anggota komunitas sains kan? Ya. Nah, R-nya? R-nya 4. 4 itu dari mana? Yang dipilih sebagai anggota delegasi itu cuma 4. Nah, betul. Nah, terus kita substitusikan nih ke rumus kombinasi. Kita masukin dulu ke rumus kombinasi. C 10,4 sama dengan berapa? 10 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial. Nah, jadi 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. nah, nih
Ada yang mau nyelesain nggak? Siapa mau nyelesain? Saya duluan. Ayo, siapa duluan? Gabren. Tunggu. Dari ulang ya. Dari ulang. 1, 2, 3. Dui. Ayo, udah ada jawabannya di situ, nggak kelihatan kan? Berarti harus jawab di sini. Iya, nggak boleh curang ya dia. Tadi Iya kan, Bu. Asik-asik. Tadi siapa yang jawab? Riki ya? Ini Riki. Saya jawab, Ibu. Silahkan. Kan beda. Udah, Bu. Oke, jelasin dulu. Sebelah sana nanti teman-temannya nggak kelihatan. Baca soalnya dulu. Oke. Kan soalnya itu dari 10 anggota komunitas sains akan dipilih 4 orang sebagai delegasi seminar. Betul. Nah, pertanyaannya itu ada berapa cara kan? Nah, tadi kan udah disubstitusiin kan, udah dijelasin sama Ibu Aul. Nah, terus di perhitungannya itu kita tinggal Faktorial. 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, dapat hasilnya itu 210. Berarti kita tuh ada dapat 210 cara untuk memilih 4 delegasi dari 10 anggota tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dwi. Silakan diambil. Berapa, Bu? 1 aja. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi paham ya semuanya? Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang masih belum paham? Cukup? Lanjut. Oke. Nah, ini ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Untuk yang umumnya, perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu, kalau permutasi itu mementingkan urutan, tapi kalau kombinasi itu tidak mementingkan urutan. Nah, di aspeknya ini, di sini ada tabel, ada aspek, terus permutasi, kombinasi. Untuk aspek urutan, untuk yang permutasi itu urutannya itu pasti diperhatikan, harus diperhatikan. Tapi kalau kombinasi itu nggak perlu dihiraukan, nggak perlu dilihat kalau misalkan urutan itu penting apa enggak gitu. Jadi kombinasi itu permutasi itu urutan diperhatikan, untuk kombinasi urutan tidak diperhatikan. Kemudian di rumusnya. Nah, rumusnya ini agak-agak mirip nih. Bedanya kalau misalkan permutasi itu dia sederhana, n faktorial per n min r faktorial. Kalau di kombinasi kita tambahin r faktorial. Jadi Cn, R sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Nah, untuk hasilnya ini permutasi itu pasti lebih dari sama dengan kombinasi. Kalau kombinasi itu kurang dari sama dengan permutasi. Itu perbedaannya. Untuk contohnya, kalau untuk permutasi itu pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, kayak gitu. Kalau untuk kombinasi itu cuman kayak pemilihan cerdas cermat atau lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kelompok yang kemarin kita sama-sama mengerjakan LKPD. Nanti setiap kelompok bisa maju ke depan untuk menjelaskan hasil temuannya di LKPD ya.
Silahkan. 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 Oke, Ibu kasih waktu Ibu kasih waktu 10 menit. Jangan deh. Ibu kasih waktu 5 menit buat mengerjakan. Nanti kalau udah maju ke depan. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang susah bilang ya. Kalau ada yang nggak paham bilang biar nanti dijelasin lagi. Oke? Ada yang susah nggak? Kalau ada yang susah, kasih tahu ya. Oke, ada yang susah nggak? Wah, susah banget itu. Mama. Kalau ada yang susah bilang ya. Oke? Nanti yang maju perwakilan kelompoknya aja, jelasin ke teman-temannya. Nanti akan dapat reward satu-satu. Yang paling semangat dapat 2. Kita semangat. Aku tahu Bu, udah yuk maju. belum. Sabar. Pokoknya yang paling semangat, yang paling jelas, yang paling paham dapat reward-nya double. Dapat Ibu enggak? Enggak dong. Ibu enggak dijual. Ayo waktunya 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi. Oke. 1 minute left. Ayo kerjakan, selesaikan. Jangan lupakan. Jangan dong. Pelajaran saya nggak boleh lupain ya. Kelompok 1 jawab soal 1, kelompok 2 jawab soal 2, kelompok 3 jawab soal 1, dan kelompok 4 jawab soal 2 ya. Kelompok 4 siapa? Oh, semua kelompok maju, Bu. Iya, tapi perwakilan aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 nomor 2. Kelompok 3 nomor 1, kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2. Yuk, langsung. Yuk. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Oke, kelompok 2 maju duluan deh. Nomor berapa Bu tadi, Bu? Nomor 2. Itu aja. Kan nomor 4. Kan perwakilan. Perwakilan aja cantik. Mana ya KPD ini nomor 2 ya? Ini mana? Emang boleh bawa HP, Bu? Boleh, ini kan SMA. Ayo, jawab. Cuma 1, Bu. 1 aja, nanti gantian. Lama dong, Bu. Enggak. Kerjain aja udah.
Bu yang mana, Bu? Nomor 2 ada di situ. Nggak ada nomornya, Bu. Tadi kelompok 4 nomor berapa, Bu? Kelompok 4 nomor 2. Nggak ada nomornya, Bu. Yang soal 2, Bu. Iya, soal 2. Soal 2. Soal 2. Gimana ya soal 2? Ini cuma nggak habis semuanya, Aun. Ini cuma. Oh iya, di sini aja. Nomor 2 ya, Bu? Iya. Yang eksplorasi data dong, Bu? Iya. Ibu. Ini tanya dulu. Ini semua poinnya Bu ABC. Iya, semuanya. Yuk. Ada spidol lagi nggak ya? Biar Mana ini? yuk, kelompok siapa lagi yang mau maju? Gak ada yang mau maju? Oke, kelompok 1. Ayo perwakilan. Silakan. Ayo silakan. Dari Bu, jelasin Bu. Oke, jelasin. Jadi nomor 2 itu kan ngebahas disuruh yang A itu, poin yang pertama itu apa situasi pembentukan tim debat. Kan ada masalah kayak kontekstual. Yang intinya itu Sini jelasin. sebuah Nah, ini kamu sini. Nah, jelasin. Jadi ada masalah kontekstual yang dimana sebuah sekolah akan membentuk tim debat yang terdiri dari 4 siswa, dipilih dari 9 siswa yang mendaftar. Tidak ada peran khusus di antara 4 anggota tim tersebut, semua anggota tim berkedudukan sama. Salah satu siswa bernama Vina berpendapat cara memilih tim debat ini sama aja seperti memilih ketua, sekretaris, bendahara, dan humas dari 9 siswa. Hasilnya pasti sama. Nah, dibuktiin ada 3 poin. Yang poin pertama itu A. Apakah situasi pembentukan tim debat ini termasuk kombinasi atau permutasi? Disuruh dijelaskan. Nah, di sini ada banyak siswa yang mendaftar itu atau bisa disebut N itu 9. Nah, banyak anggota tim yang dipilih atau N itu sebanyak 4. Nah, ditanya di sini apakah peran keempat anggota tim berbeda? Jawabannya peran anggota tim keempat tim itu tidak berbeda atau tidak ada jabatan. Kesimpulannya, situasi ini merupakan kombinasi karena semua anggota tim berkedudukan sama sehingga urutan pemilihan tidak mempengaruhi hasil. Yang poin B itu perhitungannya. Nah, yang kedua itu kan disuruh yang B dihitungnya banyak cara membentuk tim debat tersebut secara sistematis. Diketahuinya itu N-nya 9, R-nya itu 4. Nah, dijawabnya itu pakai rumus kombinasi yaitu 9 faktorial per 4 faktorial dikali 9 dikurang 4 faktorial, hasilnya 126. Jadi ada
126 cara untuk membentuk tim debat tersebut secara sistematis. Nah, yang ketiga itu C, buktikan bahwa pendapat Vino salah secara matematis. Nah, kita buktikan dulu. Bandingkan hasil permutasi P 9,4 karena N-nya 9, R-nya 4 dengan kombinasi C 9,4 yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi jika pakai permutasi urutan penting sampai ada jabatan berbeda itu kita buktikan P 9,4 hasilnya 3024. Nah, lalu jika pakai kombinasi urutan tidak penting hingga tidak ada jabatan, jadi C 9,4 sama dengan hasilnya 126. Jadi hasilnya itu P 3024 tidak sama dengan kombinasi yaitu 126. Nah, penjelasan mengapa pendapat Vino keliru karena ia menyamakan dua situasi yang berbeda, memilih 4 anggota tim debat tanpa jabatan menggunakan kombinasi karena tanpa jabatan. Nah, ini kalau menggunakan kombinasi karena urutan tidak penting hingga siapapun yang terpilih dihitung sebagai kelompok yang sama, sedangkan memilih ketua kelas, sekretaris bendahara, dan humas menggunakan permutasi karena jabatan berbeda menghasilkan susunan yang berbeda. Itulah mengapa kombinasi 9,4 itu 126 jauh lebih kecil dari permutasi 9,4 yaitu 3024. Oke, terima kasih Afiesta. Silahkan diambil rewardnya. Tepuk tangan dulu dong buat Visa. Ya, Bu. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok berapa ini? 3 sama 4. Boleh langsung maju. Nulis bareng-bareng aja. Yuk, silakan sini. Iya dong. Sini dong. Sini cantik. Nah. Ayo kelompok 3. Nah, jadi soal 1 ini dari 5 kandidat yang sama dengan pertemuan. Kali ini akan dipilih 3 orang sebagai delegasi lomba cerdas cermat. Tidak ada jabatan khusus di antara ketiga delegasi tersebut. Semua delegasi berkedudukan sama. Pertanyaannya, berapakah banyak cara memilih 3 delegasi dari 5 kandidat tersebut? Yang pertama diidentifikasi dulu. Kalau ini itu berarti banyaknya kandidat ada 5, terus delegasi yang akan dipilih itu ada 3. Pertanyaannya, banyaknya cara memilih 3 delegasi dari 5 kandidat itu menggunakan cara kombinasi, yaitu C 5,3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 cara memilih 3 delegasi lomba cerdas cermat dari 5 kandidat. Oke, betul. Terima kasih Naila. Silakan diambil rewardnya. Yuk, lanjut. Iya, sama-sama. Udah? Oke. Boleh dijelaskan, Gali? Untuk yang nomor 2 kan tadi kita diminta untuk mencari N-nya itu berapa dan R-nya berapa, dan kita ketahui N-nya itu 9 dan R-nya 4. Nah, di sini kita tahu kalau peran keempat anggota tim itu tidak berbeda. Lalu dia merupakan kombinasi karena semua tim memiliki kedudukan yang sama. Lalu untuk yang poin B itu kita diminta untuk mencari C 9,4-nya. Itu hasilnya 126. Kesimpulannya ada 126 cara untuk membentuk tim debat dari 9 siswa. Lalu untuk yang C
itu kita diminta untuk pembuktian apakah pendapat Vino itu benar atau salah. Nah, yang kita ketahui si P-nya itu sama dengan 3024 dan C-nya itu sama dengan 126, maka pendapat Vino itu keliru karena ia menyamakan dua situasi yang berbeda. Untuk memilih 4 orang tim debat tanpa jabatan menggunakan kombinasi karena urutan tidak penting. Siapapun yang terpilih dihitung sebagai kelompok yang sama, sedangkan memilih ketua, sekretaris, bendahara, dan humas menggunakan permutasi karena jabatan berbeda menghasilkan susunan yang berbeda. Tuh, terima kasih Gali. Betul ya? Tepuk tangan untuk Gali. Yuk, silakan diambil rewardnya. Untuk yang kelompok 3, jangan dong. Untuk yang kelompok 3, silakan Riki dijelaskan. Silakan. Yang ini nih, tadi kan udah ditulis sama Nabila, karena Nabila ada kendala satu dan lain hal, tidak bisa menjelaskan, jadi Riki yang menjelaskan. Silakan Riki. Oke. Silakan di sebelah sana. Nah, oke. Oke, sebenarnya yang nomor 3 ini dia sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Nah, di sini diketahui nilai N-nya itu 5 dan nilai R-nya itu 3. Dimana di sini ditanyakan banyaknya cara memilih 3 delegasi dari 5 kandidat. Nah, kita tinggal gunakan rumus kombinasi yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu C 5,3 sama dengan, karena N-nya itu 5, jadi kita masukkan nilai N-nya itu 5 faktorial, terus dibagi dengan R-nya itu 3 faktorial, terus dalam kurung N dikurang R, jadi 5 dikurang 3 difaktorialkan. Jadi hasilnya itu sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Itu hasilnya sama aja kayak 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Nah, karena ini ada 3 faktorial sama 3 faktorial, jadi kita sederhanakan. Jadi hasilnya 120 per 6 dikali 2. Oke. Nah, 120 per 12 jadinya, karena 6 kali 2 itu 12, disederhanain jadi 10. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah ada 10 cara memilih delegasi lomba cerdas cermat dari 5 kandidat. Oke, terima kasih Riki. Boleh diambil rewardnya. Tepuk tangan untuk Riki. Oke. Jangan semua. Jangan semua. Kira ambil aja. Kenapa ya pada mau ngambil semua? Heran saya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Jangan orang yang sama. Udah. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan? Mau ditunjuk? Ayo, Najwa, silahkan. Dari situ aja. Kesimpulannya apa? Dari yang udah kita pelajari hari ini tentang kombinasi, tentang permutasi, perbedaannya antara kombinasi dan permutasi, ayo. Jadi kan tadi kan ada permutasi sama kombinasi. Ya. Jadi itu permutasi itu dia menyusun beberapa objek dengan memperhatikan urutan. Ya. Kalau yang kombinasi itu penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi dia tuh nggak berurut. Nah, terus juga tadi ada rumus permutasi juga tuh yang N faktorial di Rumus kombinasi. Kan ini kita lagi bahas kombinasi. Rumus kombinasi. rumus kombinasi itu C, N, C, N sama P N, R sama dengan N faktorial R faktorial sama dikali itu N per N min R faktorial. Terus apa lagi? terus sama Tujuan buat tujuan permutasi dan kombinasi kan beda. Apa tuh tujuannya? Kalau permutasi itu buat milih apa, kalau kombinasi itu buat milih apa? kalau permutasi itu tujuannya itu Untuk memilih. beberapa cara. Ya, untuk menghitung beberapa cara. Misalkan contohnya apa? Memilih
Yang tadi Memilih jabatan. ya kayak bendahara, ketua kelas. Nah, kalau kombinasi Kalau kombinasi itu memilih antara itu masih yang tanpa urutan, yang tidak mementingkan urutan, berarti apa? Misal kayak Misal kayak lomba, delegasi lomba cerdas cermat. kayak juara 1 dan Ya, betul ya. Terima kasih Najwa. Nanti silakan diambil rewardnya ya. Nah, ini dia rangkuman kita hari ini. Kita udah mempelajari kombinasi, di mana kombinasi itu memilih objek tanpa memperdulikan urutan. Terus untuk rumusnya, cek n, r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min faktorial. Untuk perbedaannya dengan permutasi, kombinasi itu tidak punya peran atau posisi khusus, sedangkan permutasi itu harus mementingkan urutan dan posisi yang khusus. Nah, kalau kemudian ada kombinasi itu banyak dijumpai dalam sehari-hari kayak memilih anggota tim, panitia, delegasi, pokoknya yang ada di lingkungan sekolah juga ada. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya, apakah sudah paham semua? Oke, udah paham semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bagiin tes formatif. Silahkan dikerjakan, waktunya 2 menit. Nanti kalau sudah, boleh dikumpulkan setelah pembelajaran ini ke ruang guru ya. Ibu ini tes formatifnya 2 soal. Udah kebagian semuanya? Oke, boleh dikerjakan sekarang 2 menit ya waktunya. Oke, waktunya udah habis. Bisa nanti tes formatifnya bisa dikumpulkan ke Najwa. Nanti Najwa bisa tolong antarkan ke ruangan guru ya. Oke. Sekian dari materi kita hari ini. Jangan lupa untuk diulangin kembali di rumah dan diingat-ingat kembali karena untuk pertemuan selanjutnya kita ada pembelajaran tentang permutasi dan kombinasi yang lebih kompleks untuk di yang soal-soal yang ada untuk UTBK nanti seperti itu. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Afiesa dipimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Afiesa. Sekarang kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.